Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang akhirnya berakhir, dan seperti yang kita tahu, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor yang sangat telak, yakni 4-0, hasil yang membuat Indonesia gagal beranjak dari posisi juru kunci. Tapi meski kalah, para pemain Indonesia tetap pantas mendapatkan apresiasi, karena mereka telah berjuang di lapangan. Lagian kita harus sadar, karena yang dilawan Indonesia adalah tim yang berada di ranking 15 FIFA saat ini. Fans yang ada di stadion pun mengerti, bukan mencaci mereka, malah memberikan dukungan agar di pertandingan selanjutnya bisa bangkit, seperti dukungan yang diberikan oleh para Ultras Garuda. Selain itu, ada momen lain yang menunjukkan oleh Romeni berada di tribun penonton. Pemain berusia 24 tahun itu pastinya kecewa dengan hasil pertandingan, tapi meski kecewa, Romeni akhirnya merasakan atmosfer dari GBK, dan untuk itu, inilah cerita di balik kekalahan Indonesia atas Jepang, di babak kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia secara mengejutkan tidak bermain total bertahan seperti yang diperkirakan. Skuad Garuda bermain terbuka dan bahkan beberapa kali mampu menekan pertahanan Samurai Biru. Meski secara penguasaan bola Jepang sangat unggul, Timnas Indonesia setidaknya mampu menciptakan 2 peluang di babak pertama, salah satunya bahkan shot on goal saat Ragnar Oratmangun berduel dengan kiper Jepang, Zion Suzuki di awal laga. Hingga pertengahan babak pertama, Timnas Indonesia masih menahan Jepang 0-0. Namun, di menit 35 Jepang justru berhasil unggul karena gol bunuh diri Hubner. Tepatnya pada menit 40, Takumi Minamino berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Jepang mampu memaksimalkan 5 tembakan yang diciptakan di babak pertama menjadi 2 gol. Memasuki babak kedua, Jepang tampil lebih menekan. Tak heran babak kedua baru berjalan 4 menit, Samurai Biru langsung cetak gol lagi, tepatnya Hidemasa Morita mencetak gol di menit 49, permainan Jepang pun semakin sangat di pertengahan babak kedua. Gol Jepang akhirnya tercipta lagi, tepatnya pada menit 69, kali ini giliran Yukinara Sugiwara yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 0-4 tak berubah sampai laga berakhir. Timnas Indonesia gagal mencuri poin dari Jepang. Di pertandingan antara Indonesia melawan Jepang, juga dihadiri oleh Romeni, pemain yang diprediksi bakal menjalani proses naturalisasi, tapi sayang, Romeni harus menerima kenyataan saat calon negaranya dikalahkan oleh Jepang. Ia pun sempat tertangkap kamera memegang kepalanya, seakan kecewa dengan permainan timnas. Entah beneran kecewa atau tidak, yang pasti saat ini Indonesia membutuhkan sosok Romeni, karena di laga melawan Jepang, banyak peluang tercipta, namun tidak ada yang berbuah gol. Selanjutnya ada momen menarik lain yang melibatkan Ultras Garuda dengan para pemain timnas. Setelah pertandingan selesai, Jay Itses dan Kevin Dix terlihat menghampiri tribun dari Ultras Garuda, dan tampaknya mereka ingin meminta maaf karena gagal memberikan hasil maksimal. Para Ultras Garuda pun mengerti, mereka kemudian menguatkan mental kedua pemain tersebut. Tentu sebuah sikap yang sangat baik dari fans Indonesia. Move fast, anyone who ain't hit full gas. Who that choose that hard work that wins true facts. I'ma go big, grind hard, throw a few jabs. Big hook next to the dome, knock her straight back down to the floor. Anyone in my way smacked, I don't take bad thoughts, no, I remove that. My team got good minds, I can prove that. I got these dreams that I've been chasing. I got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving. Chasing, I've got these dreams that I've been chasing. I've got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving. You'll see me at the top one day. Yo, when it ain't toxic, shut your mouth and pick a different topic. Taking off like a rocket, got that energy, you can call me socket. Doing that boss bitch, all I do is focus on increasing